Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Nuraini dari SMP Negeri 2 Blora, mahasiswa PPG UNS dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran wawasan kebinekaan global topik ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Bu Maya kali ini dalam mata pelajaran wawasan kebinekaan global. Tentunya sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, minta tolong dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa dan berdoa dari kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Kita berharap dan berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Bu Maya akan absen kehadiran. Hari ini adakah yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Airin. Mbak Airin kenapa nggak hadir? Yang tidak hadir, yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, lekas bisa kembali ke sekolah, berkumpul bersama lagi, belajar bersama. Kita cek kerapian dan kebersihan. Bu Maya akan memberikan persepsi. Wawasan kebinekaan global itu terdiri dari 5 topik ya. Topik yang pertama, kebinekaan global ya, dunia yang berwarna. Yang kedua, kebinekaan Indonesia, negeri yang penuh harmonis. Yang ketiga, berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Yang keempat, keragaman di sekolahku, sekolahku yang bineka. Dan yang kelima, menuju sekolah damai, sekolahku yang damai. Untuk hari ini kita akan membahas topik ketiga, yaitu berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Capaian pembelajaran bisa tolong dibacakan, Mbak? Pembelajaran. Setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. 2. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Untuk kegiatan inti kita mulai dari pertanyaan pematik ya. Coba Mas Abi dibacakan. 1. Tangkap atau rasa malu. 2. Menunjukkan identitas diri ada. 3. Ada merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Ada yang bisa bantu jawab atau ada yang mau menjawab? Coba Mas Vito. Pernah nggak sih kita menyembunyikan jati diri saya, malu pada diri saya? Pernah? Waktu kapan itu? Di sekolah. Alasannya kenapa kok menyembunyikan identitas diri? Malu. Lanjutnya nomor pertanyaan kedua, Mas Ova. Mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Bisa langsung dijawab? Kenapa identitas itu disembunyikan? Apa alasannya? Orang merasa tertekan atas tekanan sosial. Selanjutnya nomor 3. Bisa dibacakan, Mbak? Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau
diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Rasa percaya diri, menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu, atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda. Pernah? Pernah, ya. Kita sejatinya pernah malu, pernah tidak percaya diri, ya. Dengan harapan setelah kita belajar topik 3 ini, perasaan itu akan hilang atau berkurang. Dan kalian boleh berdiri di tempat yang longgar. Nanti caranya kalian bergerak maju jika termasuk dalam identitas yang Bu Maya sebutkan. Pertanyaan pertama, tidur dengan lampu nyala maju. Majunya ke tengah, kan lebih rapat nanti jadinya. Yang kedua, makan bubur diaduk. Maju lagi. Pertanyaan ketiga, berseragam sekolah atau memakai atribut lengkap. Maju lagi. Terus apa? Berangkat sekolah diantar. Saya berubah sendiri ya. Begitu ya, itu hanya satu identitas ternyata sudah berbeda. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, dari permainan tadi ya, tugas kita sekarang adalah berdiskusi dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Atau berubah-ubah? Berubah-ubah ya. Yang kedua, apakah tadi Anda bertemu dengan teman yang satu identitas dari pertama sampai akhir? Ada. Kenapa? Kebetulan, karena memang sama-sama mempunyai hal yang atau kesukaan yang sama. Dari identitas tadi, ada berapa identitas tadi yang kita mainkan? Ada 5 ya. Lanjut ya. Dari permainan tadi, kita bisa menarik kesimpulan atau membuat pelajaran bahwa semua orang berbeda-beda identitasnya. Maya akan memutarkan video pembelajaran. Silahkan kalian perhatikan, jika ada hal yang penting boleh dicatat. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia. Atau ada lain dari kedua yang beda dengan orang lain. Sebuah asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman kamu. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya. Kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Di sini kita punya konsep bahwa setiap orang punya banyak identitas. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak kita lahir. Apa itu? Ya, nama orang tua, jenis kelamin. Ya, kita nggak bisa milih toh. Ada juga identitas yang kita bangun, kita usahakan. Contohnya, kalian mempunyai identitas diri sebagai siswa SMP 2. Kalian usahakan atau enggak? Iya. Aku pengen jadi dokter. Status itu kalian usahakan atau? Usahakan ya. Ada juga identitas yang kita anggap penting. Dan jika orang merendahkan status itu, kita marah. Ada contohnya? Nama orang tua. Jadi orang tua, teman dan orang tua kita itu sama. Mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaga menjadikan kita saat ini. Tentunya sudah wajar kalau ada orang tua teman yang
walaupun hanya dipanggil itu wis rasane sakit. Ya, kita biasa menghargai orang tua dengan sebutan bapak atau ibu. Nggak pernah kan kita nyeruk nama orang tua langsung, misalnya anak Bu Maya bilang, ya Maya, kan nggak mungkin. Iya, itu sudah merupakan suatu penghinaan dan kita biasanya tersinggung. Karena tahu seperti itu jangan sampai dilakukan. Yang konsep kedua, ya, gunakan standar diri sendiri. Jangan misalnya cantik itu kurus. Ada juga bangsa yang bilang cantik gemuk itu cantik. Standarnya berbeda-beda, maka kita harus menetapkan standar kita untuk diri kita sendiri. Biar apa kita menentukan standar untuk diri sendiri? Iya, biar nggak insecure, biar kita lebih bangga, biar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Demi seorang siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Lalu, tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. And of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Ya, ingat kita dilahirkan original dan unik. Nah, konsep yang ketiga, welas asih pada diri sendiri. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri, ya, kebaikan diri, mengeksplorasi cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Apa manfaat mencintai diri sendiri? Yang pertama, mengurangi stres. Yang kedua, mengurangi kecemasan, depresi. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan. Yang terakhir, membantu dalam manajemen konflik. Jadi kalau kita ucapkan terima kasih pada diri kalian. Yang kedua, buatlah surat dan ucapan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi. Boleh orang tua, boleh teman, boleh sahabat. Bu Maya kasih waktu 10 menit, boleh dikerjakan. Kita memang harus membiasakan mengucapkan kata yang baik. Sudah? Nanti per kelompok perwakilan 1 ya, ngapain tonang? Dicoret itu Bu, coret-coretan Bu. Punya balik Bu. Tapi yang itu dikumpulkan. Kan? Iya. Terbaik menurut kelompokmu, tapi semua tetap dikumpulkan ya. Nanti Bu Maya koreksi. Waktu diskusinya habis, boleh perwakilan maju ke depan. Dan nanti dikasih umpan balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk surat orang yang berpengaruh dalam hidupku. Setiap anak dilahirkan oleh sepasang orang tua. Orang tua adalah sosok yang merawat seorang anak dari kecil hingga dewasa. Cinta orang tua sangatlah besar terhadap kita dan tidak dapat terbalaskan maupun tergantikan dengan cara apapun. Kita hanya bisa mengucapkan kalimat terima kasih untuk membalas jasa mereka berdua. Orang tua itu sebenarnya sayang dan cinta terhadap kita. Tetapi banyak anak yang kurang mengerti cara penyampaian kasih sayang orang tua kepada kita. Banyak yang berkata, jadi kamu enak ya, tidak dikekang. Andai ayahku seperti ayahmu, pasti aku boleh ikut ini, ikut itu. Tanpa kalian sadari, kata-kata kalian itu merendahkan orang tua kalian. Kalian hanya ingin kebebasan tanpa memikirkan kekhawatiran mereka kepadamu.
Mereka melarangmu ini karena mereka tahu apa yang baik untukmu. Seenggaknya kalau kalian tidak bisa membanggakan mereka, kalian bisa mengucapkan terima kasih untuk mereka. Untuk orang tuaku, aku hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih untuk semua hal yang engkau lakukan. Banyak sekali keluh kesah saat merawatku yang tak engkau ucapkan. Terima kasih untuk segalanya. Kau adalah guruku, kau adalah malaikatku. Maafkan aku, ini yang belum bisa memberikan apa-apa. Maafkan aku jika perkataanku pernah melukaimu. Untuk ibu, hanya ibu yang mau menjadi siapapun untuk anaknya. Dan ibu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Untuk ayah, ayah adalah orang yang pertama datang ketika anaknya disakiti oleh orang lain. Terima kasih kalian berdua masih tetap di sampingku ketika semua orang meninggalkanku. Aku hanya ingin berkata untuk kalian, jangan pernah menyamakan orang tua kalian jika kalian tidak ingin disamakan. Siapalah kita tanpa keberkahan doa dari orang tua, dari anakmu ini yang belum bisa membahagiakan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Bu Maya, kata-katanya sangat menyentuh ya, bahwa memang kita itu tidak bisa dan bukan apa-apa tanpa orang tua kita. Dan kita tidak boleh membandingkan orang tua kita dengan orang tua teman kita. Karena kita sendiri nggak mau dibandingkan sama teman kita, ya kan? Kalian kalau dibandingkan, Taj, kamu itu harusnya seperti Vito toh. Mau enggak? Enggak mau. Sama, orang tua kalian juga punya cara sendiri untuk mengungkapkan kasih sayang mereka. Mereka mengengkang kalian karena mereka khawatir. Ya. Jadi jangan minta kebebasan di luar kuasa yang orang tua bisa kasih. Boleh dikasih aplaus sekali lagi. Untuk kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok 2. Surat ini tertulis untuk semua orang yang telah mendukung saya hingga berada di posisi ini. Untuk kedua orang tua saya, untuk keluarga besar saya, dan guru-guru saya, untuk teman-teman, dan untuk orang-orang yang di luar sana yang telah banyak memotivasi. Maaf jika saya selalu merepotkan kalian, harus membuat kalian mengingatkan berulang-ulang. Untuk semua yang sudah menjadi alasan saya untuk berhasil, terima kasih dan maaf. Serta untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah bertahan di proses keberhasilan yang sulit ini. Terima kasih untuk selalu bangkit di tengah-tengah rasa malas. Terima kasih karena terus berjuang untuk keberhasilan dan terima kasih untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umpan balik dari Bu Maya. Ketika kita berada pada posisi yang capek, lelah, ketika sedang berjuang, ya, ingatlah bagaimana kita mengawalinya. Bagaimana semangat kita menginjakkan kaki pertama kali. Ya. Seperti ketika kalian di SMP 2 capek bla 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 bla. Banyak alasan yang membuat kita lemah. Ingatlah bagaimana kalian dulu bersemangat masuk ke sini. Iya. Masuk daftar sini, semangatnya kaya opo. Itu yang kalian ingat, kalian gali kembali. Sehingga nanti pada akhirnya kalian menemukan semangat untuk melanjutkan proses. Dan satu kata terakhir, kita berhasil. Yuk, satu kali lagi kita ucapkan bersama-sama. Kita pasti berhasil. 1, 2, 3. Kita pasti berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada siapa? Ya. Ibu, terima kasih. Kau adalah segalanya bagiku. Kau adalah penghibur dalam segala masalahku. Kaulah yang selalu memberi harapan dalam penderitaan dan kekuatan saat aku lemah.
Kaulah sumber cinta, kasih sayang, simpati, dan pengampunan. Aku tidak tahu jika aku kehilanganmu, maka aku telah kehilangan jiwa murni yang selalu melindungi dan memberkatiku. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 teruntuk ibu di rumah. Yang aku sayangi, Ibu. Terima kasih sudah menjadi segalanya untukku. Dengan penuh kasih sayang, kau membesarkanku dengan segala kemampuanmu. Ibu, terima kasih sudah mengambil peran penuh dalam kehidupanku. Nasihatmu, semangatmu, pengorbananmu tidak akan pernah aku lupakan. Kau rawat aku dari bayi sampai aku bisa bersekolah di sekolah ini. Kini aku sudah remaja. Bangga hati ini menjadi anakmu. Ibu, terima kasih. Apa yang sudah aku capai selama ini adalah berkat doamu. Ibu, maafkan aku bila sering melukai hatimu. Aku bangga sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Mas Vito bahwa memang Ibu segalanya bagi kita. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiandra Khairi Hidayah, perwakilan dari kelompok 5. Banyak orang istimewa yang berpengaruh dalam hidupku. Yang pertama, tentu saja orang tua. Banyak sekali perjuangan kalian yang tak dapat kutuliskan satu persatu. Terima kasih karena membuat hidupku jadi lebih mudah. Nasihat-nasihat sederhana yang tidak pernah bosan kalian berikan kepadaku membuatku selalu terhindar dari hal-hal buruk. Terima kasih telah membuat rumah menjadi terasa lebih hangat dengan kehadiran kalian. Rumah yang hangat tidak akan ada gantinya. Lalu ada guru-guruku yang hebat, sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Ilmu yang kalian berikan kepadaku adalah harta yang sesungguhnya. Berkat kalian, aku menjadi sosok yang lebih baik hari ini dan semoga seterusnya tetap begitu. Entah aku jadi apa seperti tanpamu. Kemudian teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, suka, duka, canda, dan tawa yang pernah kita lalui begitu berharga untukku. Bersama kalian aku bisa sejenak melupakan kecemasanku mengenai masa depan. Meski situasi, waktu, kehidupan selalu berubah, namun aku berharap kalian masih sama seperti sebelumnya. Sunyi akan selalu menghiasi hidupku tanpa kehadiran kalian. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik selama ini, menjadi bahu yang bisa aku andalkan, dan tidak pernah membuatku merasa sendirian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini terakhir kelompok 5, ucapannya lengkap ya. Kita pun disebutkan bahwa teman itu memang kita butuhkan untuk sama-sama berjuang, saling menguatkan, saling mengisi ketika kita lelah dan lemah. Ya. Kalau ada kalanya kita minta tolong ya, lagi buntu minta tolong, kasih ide dong gitu. Tugasnya dari Bu Maya susah ya, kasih ide ya. Udah, begitu nggih? Kita kasih tepuk tangan dan aplaus buat kita semuanya. Selanjutnya untuk tugas ya. Hari ini tidak ada uji kompetensi tetapi ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu buatlah galeri diri. Galeri diri bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas kalian. Bisa identitas kelahiran, bisa identitas suku, agama, hobi ya. Kalau bisa sampai 100 ya, 100 fakta tentang kalian, tentang saya ya. Dibuat dengan apapun yang kalian bisa, mau buat poster boleh, pakai Canva juga boleh. Kalian posting di media sosial kalian, kemudian mengundang teman untuk
mengunjungi galeri tersebut. Bisa dipahami? Kan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Simpulan dari kegiatan ini adalah kita bisa mengetahui identitas dari anak-anak yang lain, dan kita mengetahui bahwa setiap identitas anak-anak mengalami perbedaan dan ada mengalami persamaan. Sudah, Bu. Terima kasih. Coba David dilanjut kesimpulannya. Pada kegiatan hari ini kesimpulan saya adalah identitas seseorang itu berbeda-beda. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki perbedaan dan kesamaan masing-masing. Namun di setiap perbedaan tersebut memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tetap rendah diri dan menolong sesama memiliki perbedaan atau kekurangan masing-masing dan saling melengkapi sebagai sesama makhluk Tuhan. Boleh dikasih aplaus semuanya dari Mas Farel, Mas David maupun Mas Fauzan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa kita semuanya mempunyai identitas yang berbeda-beda dan kita harus bangga dengan identitas kita. Dengan berbangga kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita bisa menggunakan standar diri kita untuk lebih berjuang lebih baik lagi. Dan tentunya tanpa merendahkan orang lain. Kita belajar tentang wawasan kebinekaan global, harapannya kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain dengan rukun, ya, dengan damai, tidak ada kerentanan atau keributan atau kerusuhan. Begitu ya, bisa dipahami. Dimulai dari diri sendiri, ya. Untuk refleksi pembelajaran, bagaimana perasaannya? Refleksi. Perasaan saya senang, bahagia. Ya, setiap orang punya identitas berbeda dan harus mencintai diri sendiri lebih dahulu. Iya, itu perasaannya. Kemudian materinya, Mbak. Apakah materinya sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah bisa paham dan semoga bisa menerapkan ya. Ya. Lanjutnya, untuk ke depan, pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Pembelajarannya hari ini sudah baik, tapi mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Bahwa manusia itu mempunyai identitas yang berbeda-beda. Dan setiap orang adalah unik. Jika disamakan identitas kita, maka kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita adalah insan dan kita adalah manusia. Oleh karena itu kita harus hidup berdampingan dengan rukun. Ada 3 faktor yang harus kita cintai dari diri sendiri. Yang pertama, kebaikan diri. Yang kedua, kesadaran diri. Yang ketiga, keterhubungan. Manfaat mencintai diri sendiri adalah yang pertama, mengurangi stres, mengurangi depresi. Yang kedua, mengakui bahwa diri kita meningkatkan kebahagiaan, dan yang terakhir adalah membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Harapannya ya tadi mengurangi konflik, kita hidup bisa rukun. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, nanti dikerjakan. Tadi membuat CV ya. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan lancar. Boleh ditutup berdoa. Baik teman-teman, kita berdoa. Doa atas pekerjaan masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih pada ketua kelas sudah memimpin berdoa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, tentunya setelah kita menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa pada kehidupan kita, baik kepada orang tua, kepada saudara, sebagai teman, kepada bapak ibu guru, maupun kepada orang yang nggak kita kenal, ya.
Ternyata ada loh orang-orang yang kita tidak kenal tetapi kita merasa dekat karena kehebatan sosial media ya. Kita bisa membaca postingan-postingan orang yang akhirnya membuat kita lebih baik ya. Jangan kita standarkan diri kita sesuai standar orang lain, tetapi buatlah standar diri sendiri untuk bergerak atau untuk lebih baik lagi dengan menanamkan nilai-nilai universal kebajikan. Tetap semangat belajar dan berkarya. Dari Bu Maya sekian. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.